send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, but my glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ramadan dengan NIM 0301242116. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam atau PAI 5 semester 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang telah ditugaskan oleh ibu dosen kita. Maka sebelum itu, yang saya hormati Ibu Khairunisa MPD selaku dosen mata kuliah atau dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Keren? Oi, Kayak mana ujian kita hari ini tadi? Kita bisa nggak? pening. Dan yang nggak bisa itu bagian apanya, yang nomor 5 nih itu bagian mana? Pening kali, waktu tinggal sedikit. Yalah, kayak gitulah. Kalau aku tadi alhamdulillah semua bisa, apalagi di mata kuliah Al-Quran gampang banget karena nih buku. Oh ya, Dan ini aku mau nunjukin video sama lo. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Gimana, Dan? Video tersebut mantap ya? Mantap. Maka yang bisa saya simpulkan bahwasannya Indonesia zaman sekarang pada zaman dahulu itu sangat berbeda, terutama di mana ya? Di Pancasila. Karena zaman sekarang bahwasannya Pancasila itu sebagai fondasi dasar negara Indonesia. Karena tanpa adanya Pancasila, Indonesia menjadi roboh. Maka dasar-dasar Pancasila tersebut adalah yang namanya itu pilar di Indonesia ini. Indonesia kuat karena adanya 5 pilarnya. Apa 5 pilarnya? Pancasila, betul ya? Nah, maka dari video tersebut ada yang mau saya tanyakin nggak? Ini saya pengen nanya, menurut kamu apa sih pengertian dan tujuan dari pendidikan Pancasila tersebut? Menurut saya, Sadan, tentang yang namanya tujuan pendidikan Pancasila, bahwasanya pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk yang namanya menanamkan dan memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia. Bahkan pendidikan Pancasila ini berfungsi sebagai sarana untuk yang namanya mengenalkan, mempelajari, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Agar tercipta masyarakat yang berkarakter kuat, berintegritas, dan menjunjung tinggi persatuan dan serta keadilan. Namun gimana tujuan Pancasila? Tujuan pendidikan Pancasila apa sih tujuannya? Antara lain yang pertama, untuk yang namanya membentuk karakter bangsa. Yang kedua, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan ideologi bangsa. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengembangkan partisipasi aktif dalam masyarakat. Paham ya?
Ini sadar mau nanya lagi nih, boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, menurutmu bagaimana peran Piagam Jakarta dalam sejarah perumusan Pancasila? Mengapa ada perubahan pada sila pertama pada proklamasi kemerdekaan? Oke, Sadar. Saya akan menjawab dari pertanyaan itu nih, yaitu tentang bagaimana peran Jakarta dalam sejarah perumusan Pancasila, betul ya? Nah, mengapa ada perubahan pada sila pertama dan pada proklamasi kemerdekaan? Oke, menurut saya Sadar, Piagam Jakarta memiliki peran penting dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dokumen awal yang berisi rumusan dasar negara Pancasila, Sadar. Dalam Piagam Jakarta juga, Sadar, terdapat rumusan dan negara yang menjadi cikal bakal Pancasila yang kemudian disempurnakan dan disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi pada sila pertama. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi yaitu tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila ini berubah menjadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Namun mengapa alasan-alasan perubahan sila pertama? Yang pertama, mengakomodasikan kebinekaan. Yang kedua, alasan tersebut adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, kesepakatan nasional. Menurutmu, bandingkan penerapan Pancasila pada Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Oke, penerapan pada Pancasila di Indonesia berbeda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, pada tahun 1945 sampai 1965, penerapan Pancasila pada masa Soekarno menggunakan Pancasila untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme. Kemudian, pada Orde Baru, pada masa 1966 sampai 1998, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat kontrol negara, di mana pemerintah memperkenalkan konsep pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila. Namun pada masa reformasi, pada tahun 1998 sampai sekarang, penerapan Pancasila kembali dipahami sebagai dasar negara yang harus diterapkan dengan lebih demokratis, tanpa pemaksaan atau represi. Namun, apa perbedaan dalam penerapan Pancasila dari ketiga itu? Oke, perbedaan utama dalam penerapan Pancasila. Pada masa Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai ideologi pemersatu dan alat integritas berbagai aliran ideologi, namun dengan pengaruh ideologi personal dari Soekarno. Namun pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat kontrol politik dan pemersatu tunggal dengan pendekatan yang represif, di mana intervensinya dijalankan sebagai sentralistik oleh negara. Namun Sadar, pada masa reformasi ini, Pancasila diterapkan dengan pendekatan demokratis, tanpa yang namanya pemaksaan dan lebih yang namanya sebagai pedoman moral dan etika dalam pemerintahan yang terbuka. Gimana? Baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like, then I drive it with the windows down. And if you like, going places we can't even pronounce. If you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Menurut kamu, bagaimana Pancasila mendasari upaya pelestarian kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi saat ini? Oke, menurut saya, Pancasila memiliki peran penting dalam mendasari upaya pelestarian kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi yang terus meningkat. Maka, ada beberapa cara Pancasila mendasari upaya pelestarian kebudayaan nasional di tengah globalisasi ini. Yang pertama, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan dalam Pancasila menekankan pentingnya moral dan nilai spiritual yang menjadi bagian dari budaya lokal. Namun pada sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini mendukung upaya melestarikan kebudayaan
kebudayaan nasional melalui pengakuan atas hak setiap kelompok budaya untuk menjaga dan mempraktikkan kebiasaan mereka. Maka hal ini juga berperan dalam memfilter dampak negatif globalisasi yang berpotensi merusak budaya lokal. Namun pada sila ketiga, yaitu tentang persatuan Indonesia, pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga dan mengembangkan kebudayaan yang tradisional ini, seperti tarian, musik, bahasa daerah, dan kuliner khas, agar tetap yang namanya relevan dan tidak tergantungan oleh budaya asing. Namun pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, prinsip kerakyatan dan Pancasila mendukung yang namanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga yang namanya mengembangkan kebudayaan mereka. Maka partisipasi masyarakat dalam forum budaya, musyawarah adat, dan perumusan kebijakan kebudayaan memungkinkan setiap elemen masyarakat untuk turut serta dalam menentukan arah pelestarian kebudayaan. Namun pada sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial ini mengedepankan pemerataan dalam pelestarian budaya di seluruh Indonesia. Tidak hanya budaya yang populer atau komersial. Nah, saat ini menekankan pentingnya keadilan dalam mempromosikan seluruh aspek budaya, termasuk budaya dari daerah terpencil yang mungkin rentan tergerus globalisasi. Namun kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Pancasila dengan nilai-nilai yang luhur menjadi yang namanya landasan bagi masyarakat Indonesia untuk yang namanya melestarikan dan mempromosikan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Oke? Bagaimana generasi muda dapat berperan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan? Oke, sadar. Generasi muda memiliki peran penting. Seharusnya generasi sekarang memiliki peran penting dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Berikut adalah beberapa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh generasi muda zaman sekarang ini. Yang pertama, ada yang namanya itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saja. Yang kedua, ada yang namanya memanfaatkan media sosial secara positif. Yang ketiga, mengikuti dan mendukung program sosial serta lingkungannya. Dan keempat, aktif di organisasi sekolah atau komunitas pemuda. Kemudian yang kelima, meningkatkan toleransi dan menghargai keberagamaan. Namun dengan langkah-langkah tersebut, generasi muda dapat yang namanya itu membantu memperkuat penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang relevan dan dapat beradaptasi dengan yang namanya perubahan zaman, serta mempererat persatuan dan keadilan di masyarakat. Jadi dia Doris, itu dia Paris. Sahil. Dadah.